Teknik kutukan merupakan kekuatan dari para penyihir jujutsu yang memanifestasi energi kutukan. Teknik ini sama dengan jurus dari para penyihir. Di dalam serial ini, bisa dibilang teknik kutukan merupakan salah satu teknik ampuh para penyihir dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Tingkat kekuatan dari jurus para penyihir berbeda-beda dan bentuknya pun sangat variatif. Semua ini tergantung besarnya energi kutukan yang dimiliki penyihir tersebut. Sebenarnya, teknik kutukan sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis. Teknik kutukan bawaan, teknik penghalang, shikigami, dan neo shadow style hanyalah beberapa di antaranya. Selain itu, ada juga teknik kutukan yang memerlukan aktivasi saat penggunaannya, seperti yang dilakukan Gojo Satoru. Nah, kali ini saya akan membahas 10 teknik kutukan paling kuat di anime manga Jujutsu Kaisen. Pemilihan teknik-teknik ini didasari dari analisis mendalam para karakter yang dilakukan oleh kelompok kami. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Uraume merupakan tangan kanan dari Ryomen Sukuna dan dikenal sebagai penyihir yang sudah hidup selama ribuan tahun. Dengan energi kutukan yang besar, Uraume dikenal memiliki teknik kutukan dalam memanipulasi es. Untuk itulah dia dijuluki sebagai The Frozen Star. Uraume memiliki teknik kutukan yang bernama Ice Formation. Dengan teknik ini, Uraume bisa mengendalikan es sesuka hatinya, termasuk mengatur skala serangan esnya. Teknik kutukan Uraume ini pertama kali diperlihatkan di penghujung insiden Shibuya, ketika dia muncul untuk menolong Kenjaku yang sudah dikepung tim Yuji dan kawan-kawan. Teknik Ice Formation ini bisa ditingkatkan Uraume menjadi dua jurus yang memiliki impact yang sangat besar. Yang pertama ada Frost Cloud. Teknik ini dikeluarkan Uraume dengan cara meniupkan kabut dingin dari mulutnya yang kemudian akan menjadi es ketika kabut tersebut menyentuh targetnya. Jurus inilah yang membuat Panda dan lainnya membeku ketika dia dan lainnya hendak menyerang Uraume. Selain Frost Cloud, Uraume juga punya teknik penyuluhan Ice Formation yang bernama Ice Fall. Teknik ini lebih berbahaya dari Frost Cloud. Teknik ini tercipta setelah Uraume menurunkan suhu di sekitar tangannya hingga apapun yang disentuh Uraume akan menjadi es. Uniknya, melalui cryokinesis, Uraume mampu memecahkan es ini dan membuatnya melayang di udara dan dapat menghujamkannya layaknya hujan es kepada musuh yang menyerangnya. Musuh akan seketika membeku ketika terkena es ini. Bahkan jika Uraume diserang melalui udara seperti Momo, esnya pun bisa mengikutinya. Yang paling ganas, Uraume bisa mengeluarkan hujan es raksasa yang bisa menghancurkan tubuh lawannya dengan teknik ini. Yuji, Joso, dan Momo hampir mati karena teknik ini, sebelum ia diselamatkan oleh Yuki Tsukumo. Hajime Kashimo, penyihir terkuat di era 400 tahun yang lalu ini, hanya pernah satu kali mengeluarkan teknik kutukannya. Itu ia keluarkan saat melawan sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Ya, si penyihir yang dijuluki Dewa Petir ini tak sembarang mengeluarkan teknik kutukannya, karena resikonya bisa menyebabkan kematian pada dirinya sendiri. Kashimo memiliki teknik kutukan yang bernama Medical Beast Ember. Dengan teknik ini, Kashimo mampu merekonstruksi tubuhnya untuk menciptakan fenomena yang ia konversi dari energi kutukan. Teknik ini membuat Kashimo mampu mengeluarkan jurus seperti gelombang suara, peningkatan kecepatan, sampai pelepasan serangan elektromagnetik yang semuanya berujung pada kematian musuhnya. Selain itu, Kashimo juga dengan mudah mendeteksi kelemahan musuhnya dengan penglihatan X-ray saat berada dalam mode Beast Ember ini. Namun efek dari penggunaan teknik ini akan membuat tubuh Kashimo menjadi hancur. Untuk itu, teknik ini hanya bisa digunakan Kashimo sekali seumur hidupnya. Apesnya lagi, teknik ini seakan tak berarti apa-apa mengingat yang dilawan Kashimo saat memakai teknik ini ialah Ryomen Sukuna dalam mode true formnya. Walhasil, Kashimo pun tewas dengan mudah di tangan sang raja kutukan tersebut. Jogo merupakan salah satu roh kutukan tingkat spesial yang tak terdaftar yang memiliki kekuatan setara penyihir elit Jujutsu. Dia dikenal sebagai roh kutukan yang mampu memanipulasi api sesuka hatinya. Meski tak pernah menang melawan penyihir elit macam Gojo atau Sukuna, namun teknik kutukan Jogo benar-benar memiliki impact yang sangat berbahaya. Teknik kutukan Jogo bernama Disaster Flames. Dengan memanfaatkan energi kutukannya, Jogo mampu menciptakan dan mengendalikan api dan lava. Teknik ini tak hanya bisa diciptakan Jogo dengan menyentuh lawannya, namun juga bisa digunakan melalui telepati yang membuat musuh secara tak terduga mengalami serangan mendadak. Jurus ini pernah dikeluarkan Jogo saat menghadapi Sukuna di insiden Shibuya. Saat itu, Jogo mengeluarkan api dalam jumlah yang tak bisa diukur untuk menyerang Sukuna. Saking besarnya energi yang dimiliki Jogo untuk menciptakan teknik ini, api yang dikeluarkannya mampu dilihat oleh manusia non-penyihir.
Teknik ini sangat bersifat destruktif, yang mampu menghancurkan materi yang dikenainya. Salah satu teknik maksimum dari Disaster Flame ialah maksimum meteor. Dengan teknik ini, Jogo mampu memunculkan meteor menyala yang ia luncurkan sebagai proyektil. Meski berukuran relatif kecil, namun impact dari teknik ini sangat bersifat destruktif. Jogo terpaksa mengeluarkan teknik ini karena terus-terusan dipancing oleh Sukuna sewaktu insiden Shibuya berlangsung. Walhasil dengan serangan ini, sebagian besar Shibuya luluh lantak yang menimbulkan banyak korban jiwa. Parahnya lagi, serangan ini dengan mudah dihindari oleh Sukuna. Namun meski demikian, Jogo yakin kalau teknik ini merupakan mahakarya seni yang menimbulkan kerusakan pada akhirnya. Yuki Tsukumo dikenal sebagai satu-satunya penyihir wanita yang masuk dalam kategori penyihir tingkat spesial. Salah satu penyebabnya ialah karena Yuki memiliki teknik kutukan yang sangat berbahaya yang bernama Star Rage alias Bombaye. Dengan teknik ini, Yuki mampu menambahkan massa secara virtual pada tubuhnya dan Shikigami Garuda miliknya. Jadi, massa yang ditambahkan bersifat imajiner, namun dengan penambahan massa ini, serangan Yuki menjadi lebih kuat. Artinya, jika Yuki menambahkan massa pada dirinya seberat 1 ton, maka orang yang akan menerima serangannya juga merasakan serangan seberat 1 ton tersebut. Teknik ini pernah mematahkan lengan Kenjaku, sewaktu Yuki menghadapinya di area Master Tengen. Tingkat paling berbahaya dari teknik ini adalah saat Yuki terus-terusan menambahkan massa imajinernya hingga tubuhnya berubah menjadi pusat black hole atau lubang hitam. Ini pernah dikeluarkan Yuki di ujung pertarungannya dengan Kenjaku. Saat itu, Yuki terus-terusan menambah massa hingga tak membentuk batasan. Pusat ini mampu melenyapkan eksistensi seluruh materi yang dimakannya. Bahkan Kenjaku mengklaim, teknik Yuki ini juga mampu menghancurkan dunia jika tidak ditekan dengan teknik penghalang tengen dan modifikasi anti-gravitasi dari Kaori Itadori yang digunakan Kenjaku. Manipulasi roh kutukan merupakan teknik kutukan bawaan yang dimiliki Suguru Geto. Dengan teknik ini, Geto mampu mengendalikan roh kutukan apapun sesuka hatinya. Geto bisa mengendalikan roh kutukan setelah dia mengalahkannya dan membuatnya menjadi semacam bola hitam yang kemudian ia serap melalui mulutnya. Nah, setelah diserap, Geto bisa mengeluarkan roh kutukan itu untuk menjadi sekutunya dan menggunakan kekuatannya saat menghadapi musuh-musuhnya. Ada banyak roh kutukan yang sangat berbahaya yang sudah diserap Geto semasa hidupnya. Salah satu yang paling terkenal ialah roh pendendam Kuchisake Onna. Di tangan Kenjaku, teknik manipulasi roh kutukan ini menjadi sangat kuat dan berbahaya. Dengan teknik ini, Kenjaku bahkan mampu menyerap Mahito sehingga bisa menggunakan kekuatannya untuk menciptakan Kalingen pasca insiden Shibuya. Variasi tingkat tertinggi dari teknik kutukan ini ialah Uzumaki. Dengan teknik ini, Geto mampu menggabungkan roh-roh kutukan yang telah ia serap menjadi satu. Uzumaki berwujud gabungan roh kutukan yang berputar-putar dan melayang di belakang penggunanya. Saat menghadapi Yuta, Geto mengeluarkan teknik ini dengan menggabungkan dan mengekstrak sekitar 4.000 roh kutukan semi tingkat 1 menjadi satu. Nah, saat Kenjaku menggunakan ini, dia mampu mengekstrak idol transfigurasi Mahito dan roh kutukan spesial lainnya untuk menyerang Yuji dan kawan-kawannya. Serangan ini sangat destruktif dan menciptakan kawah raksasa meski saat itu, serangan ini mampu dimentahkan Atsuya Kusakabe. Ten Shadow merupakan teknik kutukan warisan dari klan Zenin. Menggunakan bayangan sebagai perantara, teknik ini memungkinkan penggunanya untuk memanggil 10 Shikigami. Meski merupakan teknik warisan dari klan Zenin, namun tidak semua anggota klan Zenin mampu memiliki dan menguasai teknik ini. Di era modern ini saja, hanya Megumi Fushiguro yang berhasil menerima warisan teknik kutukan Ten Shadow ini. Ketika teknik ini diaktifkan, maka pengguna akan menerima Shikigami berupa 2 ekor anjing surgawi. Sementara untuk mendapatkan Shikigami yang lain, si pengguna harus melakukan ritual pengusiran setan, di mana pengguna harus mengalahkan Shikigami yang dikeluarkannya agar Shikigami itu patuh dan tunduk padanya. Nah, untuk Megumi sendiri, hanya Shikigami Mahoraga yang belum bisa ia kendalikan, mengingat sampai saat ini ia belum pernah menaklukkannya. Namun beda cerita, ketika tubuhnya dipakai Sukuna yang langsung bisa mengendalikan Mahoraga, mengingat sebelumnya ia pernah menaklukkan Mahoraga di insiden Shibuya. Mahoraga sendiri merupakan Shikigami terkuat yang ada di teknik Ten Shadow ini. Disebut terkuat karena Shikigami ini memiliki energi kutukan yang sangat besar. Selain itu, dia juga memiliki pedang pembasmian dan mampu beradaptasi dengan segala fenomena atau serangan yang menyerang dirinya. Jadi sekuat apapun serangan lawan selama Mahoraga bisa beradaptasi, maka kekuatan serangan tersebut akan sia-sia.
Selain mengandalkan 10 Shikigami, teknik Twin Shadow juga memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi bayangan sampai tingkat tertentu. Hal ini membuat penggunanya mampu memindahkan atau membuat tubuhnya menyatu di dalam bayangan, sehingga tidak akan mudah dideteksi. Hal ini pernah dilakukan Megumi sewaktu menyusup ke markas Hakari Kinji. Hal yang sama juga dilakukan Sukuna saat Gojo bertarung menghadapi Mahoraga dan Agito. Kurusu-hana yang menjadi wadah dari Angel memiliki teknik anti kutukan yang cukup kuat dan sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Teknik kutukan bawaan Hana bernama Nullification Technique. Teknik ini bisa dibilang dibenci oleh para penyihir karena bersifat penetralan. Artinya, dengan menggunakan teknik ini, Hana mampu membatalkan segala teknik kutukan yang dihadapinya, termasuk teknik penghalang Master Tengen, segel kutukan seperti Prison Realm, dan objek kutukan yang dimakan oleh sebuah wadah. Teknik Nullification dari Angel ini memiliki output maksimum yang bernama Jacob's Ladder. Teknik ini merupakan bentuk yang paling berbahaya dari Nullification. Model teknik ini terinspirasi dari tangga Yakub di Alkitab. Ketika teknik ini digunakan, maka Angel akan memunculkan lingkaran cahaya besar di langit yang menyerupai susunan sihir yang menampilkan heptagram besar di tengahnya. Setelah membunyikan trompetnya, Hana menembakkan seberkas cahaya dari tengah lingkaran untuk menelan apapun yang ada di bawahnya. Sementara makhluk kecil berbentuk kerup dengan sayap dan lingkaran cahaya, serta mata dan hidung yang hilang, muncul di sekitar sasaran. Roh kutukan maupun teknik kutukan akan lenyap jika terkena cahaya yang akan muncul dari teknik ini. Sukuna sendiri hampir lenyap karena teknik ini. Ini terjadi saat dia baru saja memasuki tubuh Megumi. Hana yang mengeluarkan teknik ini untuk Sukuna membuat tubuh Sukuna mengalami korosi. Untung saja waktu itu, Sukuna mampu memanipulasi Hana dengan berubah menjadi Megumi. Teknik ini jugalah yang akhirnya melenyapkan segel kutukan dalam penjara hingga berhasil membebaskan Gojo Satoru saat itu. Banyak yang menyangka kalau teknik kutukan bawaan Yuta ialah kopi atau meniru teknik kutukan penyihir atau roh kutukan lawannya dengan memanfaatkan besarnya energi kutukan. Namun jika ditelisik lebih jauh, teknik kutukan kopi ini bisa digunakan Yuta jika dia terhubung dengan Rika, sang roh kutukan yang dulunya berasal dari roh teman semasa kecil Yuta. Ternyata, Rika sendirilah yang merupakan teknik kutukan Yuta. Ini bermula ketika Yuta berhasil melepaskan jiwa Rika Orimoto dari roh kutukan Rika seperti yang ada di Jujutsu Kaisen 0. Ketika jiwa Rika berhasil dibebaskan, kekuatan yang sempat dimilikinya kini diwariskan pada Yuta sebagai sumber tambahan kekuatannya. Jadi, Rika yang kini menemani Yuta bukan lagi Rika Orimoto, melainkan Rika yang berasal dari teknik kutukan pribadi Yuta. Ini jugalah yang menjadi alasan mengapa Yuta memiliki cadangan energi kutukan yang melebihi Gojo Satoru. Rika sebagai teknik kutukan Yuta sifatnya mirip Shikigami yang mampu membantu Yuta saat bertarung dengan musuhnya. Rika mampu muncul dalam mode normal maupun mode sempurna saat Yuta memanggilnya melalui cincin peninggalan Rika Orimoto. Ketika dalam mode sempurna, maka kekuatan Rika seakan tak terbatas. Namun mode sempurna ini hanya bisa bertahan selama 5 menit. Meski demikian, sejauh ini belum ada musuh yang tak bisa dikalahkan Yuta saat dia memanggil mode sempurna Rika. Rika juga mampu menembakkan energi kutukan layaknya proyektil yang mirip-mirip dengan teknik Red atau Hollow Purple Gojo Satoru. Meski demikian, intensitas serangan Rika ini masih lebih rendah dari milik Ryu Isegori. Keunggulan lain yang dimiliki teknik kutukan Rika ini ialah mampu menyimpan beberapa senjata kutukan yang bisa digunakan Yuta saat dia membutuhkannya. Selain itu, koneksi dari Rika dan Yuta ini jugalah yang membuat Yuta mampu menyalin teknik kutukan lawan maupun rekan-rekannya. Saat di Jujutsu Kaisen 0, Yuta mampu meniru teknik kutukan Inumaki Toge, yakni ucapan terkutuk untuk mengalahkan Geto. Uniknya, Yuta tidak mengalami luka saat mengeluarkan teknik ini. Hal berbeda yang dialami Inumaki yang memiliki luka fatal saat mengeluarkan ucapan terkutuk. Sementara itu, saat di Culling Game, Yuta mampu meniru teknik kutukan Takako Uro setelah Rika memakan lengan Takako. Nah, dengan berbagai macam kekuatan Rika, ditambah cadangan energi kutukan yang besar, Yuta mampu mengalahkan dengan mudah dua penyihir hebat di masa lalu, yakni Ryu Ishigori dan Takako Uro. Teknik Limitless Gojo bisa dibilang paket lengkap dari sebuah teknik kutukan. Teknik ini terbagi menjadi 4 bagian yang memiliki keunikan tersendiri. Yang pertama ada Infinity. Teknik ini memiliki kemampuan untuk membuat serangan lawan ke arah Gojo tak berkutik. Teknik ini seakan mampu menghentikan serangan
atau teknik-teknik kutukan lawan yang menyerang tubuh Gojo. Namun sebenarnya, jika ditelisik lebih jauh, teknik ini tidak menghentikan serangan yang menuju ke arah Gojo, melainkan hanya memperlambatnya. Serangan itu tidak bisa menembus Gojo karena Infinity ini membuat perwujudan konsep ruang tak terbatas di sekitar tubuh Gojo. Makanya, Sukuna ketika ingin menembus tubuh Gojo, yang ia tebas adalah dunia, bukan individu Gojo. Untuk teknik Limitless dalam mode destruktif, sejauh ini Gojo memiliki 3 teknik. Teknik pertama ialah Lapse Blue yang menarik materi kemudian menghancurkannya. Hanami, roh kutukan tingkat khusus, tewas karena terkena teknik kutukan Blue dari Gojo ini. Yang kedua ialah teknik Red yang menciptakan gaya tolak-menolak semua materi di sekitarnya. Teknik ini diciptakan dengan memanfaatkan energi kutukan positif yang memiliki efek destruktif 2 kali lipat dari Lapse Blue. Jogo pernah terkena teknik ini yang menimbulkan luka serius meski saat itu tubuhnya masih bisa beregenerasi. Sementara untuk teknik tertinggi Limitless ada pada teknik Hollow Purple. Teknik ini merupakan perpaduan dari teknik Red dan Blue Gojo dan juga merupakan teknik rahasia dari klan Gojo. Dengan teknik ini, Gojo mampu menciptakan objek yang menghasilkan massa imajiner yang mengalir deras dan menghapus segala sesuatu yang dilewatinya. Teknik ini juga memiliki sifat unlimited seperti yang dikeluarkan Gojo saat menghadapi Sukuna dan Mahoraga yang pada akhirnya menewaskan Mahoraga. Hollow Purple juga menjadi penyebab kematian dari Toji Fushiguro. Sukuna sendiri saat terkena teknik ini menjadi sekarat. Teknik kutukan terkuat di Jujutsu Kaisen jelas ada pada teknik kutukan yang dimiliki sang raja kutukan, Ryomen Sukuna. Teknik kutukan tersebut bernama Cliff dan Dismantle. Teknik ini menjadi sangat berbahaya ketika Sukuna juga mengaktifkan domain expansion-nya berupa makhluk Valence Ring. Ini pernah dilakukan Sukuna sewaktu menghadapi Mahoraga di insiden Shibuya, yang malah menyebabkan ribuan korban jiwa mengingat domain Sukuna tak memiliki barrier. Sekedar info, teknik Cliff yang dimiliki Sukuna berupa serangan tebasan yang menyesuaikan diri bergantung pada ketangguhan target dan tingkat energi kutukan untuk menebasnya dalam satu gerakan. Uniknya, teknik Cliff ini bisa dikeluarkan Sukuna dengan cara tak terlihat sehingga musuh-musuhnya bisa tidak mengetahui ketika Sukuna menggunakan teknik ini. Ryu Ishiguro dengan mudah tewas karena teknik kutukan Sukuna ini. Sementara itu, teknik Dismantle Sukuna bersifat membongkar. Teknik inilah yang digunakan Sukuna untuk menembus Infinity Gojo dan pada akhirnya mengakhiri hidup pemilik Six Eyes tersebut. Ya, dengan teknik Dismantle, Sukuna mampu membelah dunia sampai-sampai membuat tubuh Gojo akhirnya menjadi Kiko dan mengakhiri pertarungan di antara mereka. Patut diingat sewaktu menghadapi Gojo, Sukuna saat itu belum menggunakan mode True Form-nya. Sementara saat menghadapi Kashimo, Sukuna dengan mode True Form-nya kembali menggunakan teknik Dismantle ini, yang membuat Kashimo pun mengakui kalau Sukuna memang sangatlah luar biasa. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai 10 teknik kutukan terkuat yang ada di serial Jujutsu Kaisen. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Sensei, pamit undur diri.